Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Oke, shalom teman-teman yang ada di sini dan yang ada di rumah. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari kita siapkan hati kita dengan pikiran kita, yang kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Ya teman-teman, mungkin seminggu belakang atau beberapa bulan belakang itu banyak sekali ya teman-teman masalah lah pasti. Gue yakin teman-teman di rumah, teman-teman di sini, dimanapun kalian berada, pasti ya selama setahun ini lah banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan juga mungkin yang kita lakukan, yang kita bawakan kepada Tuhan. Dan mungkin banyak juga berapa yang kita harapkan tapi nggak sesuai sama ekspektasi kita. Dan mungkin di 2022 yang akan datang sebentar lagi kita berharap akan lebih baik. Itu satu hal yang mau gue highlightin, di dalam kesusahan kita, di dalam masalah yang kita hadapi, sekali lagi selalu menyampaikan agar kita selalu bersyukur, karena di setiap permasalahan yang kita hadapi, jika kita bersyukur pada Tuhan, semua akan ada jalannya. Mari kita berikan pujian, ku bersyukur Bapa. Kau berbuat
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Berkasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Berkasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur, oh Tuhan. Mari sama-sama teman-teman, satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena atas berkat-Mu sajalah kami dapat hadir di sini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Itu juga ibadah yang dibawakan oleh Iblis Abraham, kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, seperti yang kita tahu, mungkin kalau teman-teman yang di rumah bisa lihat di onsite, ini seru banget teman-teman. Dan gue berharap sih teman-teman yang ada di rumah bisa ikutan datang ke sini, bisa beribadah bersama lagi. Karena pasti beda sih rasanya ketika kita ibadah secara online dengan ibadah secara onsite atau langsung. Ya, itu aja sih mungkin sedikit kerinduan dari gua melihat teman-teman di sini berkumpul bersama di ibadah Tuhan. Karena biarpun kita beribadah di rumah, nggak salah juga. Mungkin dengan keterbatasan teman-teman yang nggak bisa datang, ya itu pasti nggak apa-apa. Gue nggak mau maksain gimana banget, tapi gue berharap lah mungkin ke depan bisa penuh nih kursi-kursi yang ada di sini. Namun begitu, ibadah yang kita lakukan itu tetap harus bersandar pada Tuhan, memuji nama Tuhan, karena hanya Dialah Raja dari segala raja. Mari bersama-sama kita naikkan pujian itu of King. In the darkness we were waiting, without hope, without time. Remember, you came running, there was mercy in your eyes to fulfill law and prophets, to have words you came to endless glory to the very
teman-teman masih ada semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Kalau itu boleh gue undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Hidupku Penuh Mujizat. Amin teman-teman. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mulai teman-teman. Ya, teman-teman boleh dipersilakan duduk. Ya, teman-teman. Seperti yang tadi udah gue bilang, mungkin di tahun ini 2021, mungkin bukan tahun yang terbaik buat teman-teman. Mungkin banyak masalah, dan menurutnya adalah kita harus bersyukur tadi seperti yang gue bilang. Mungkin teman-teman bilang, mana mungkin bisa bersyukur ketika kita dalam permasalahan. Untuk menyelesaikan masalah aja sudah sangat waktu dan pikiran yang banyak. Tapi mungkin di sela-sela itu kita bisa selain kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus bersyukur. Karena kebanyakan orang muslim ketika kita senang atau kita mendapatkan banyak hal yang sesuai ekspektasi kita yang kita inginkan,
Kadang kita juga lupa bersyukur, teman-teman. Tapi pentingnya bersyukur itu adalah ketika kita dalam masalah yang benar-benar kita nggak bisa hadapi, Tuhan selalu punya jawaban atas segala permasalahan kita. Mungkin nggak secara langsung dijawab, diselesaikan, dijawab, dibantu. Mungkin ada waktunya. Tapi yang terpenting adalah Tuhan selalu punya jawaban atas segala masalah dalam hidup kita. Mari. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Datang darimu, Yesus yang percaya, yang tak mungkin bagiku, namun semua mungkin bagimu, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang
bagi Tuhan. Itu yang Kau sediakan. Sekali lagi itu yang Kau sediakan bagi Tuhan. Saya undang hamba Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biar seperti pujian tadi, kami meyakini ada pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami dan juga keluarga kami, khususnya di masa-masa seperti sekarang ini. Dan kiranya pertolongan-Mu juga nyata ketika kami akan merenungkan firman-Mu pada siang hari ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengerti firman-Mu, dan juga berikan kepada kami hati yang mau taat kepada firman-Mu. Sehingga kami mau menyambut firman dengan sukacita, dan kami mau melakukannya di dalam keseharian kami. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, agar Allah yang Maha Kuasa tidak terhalangi oleh hamba-Mu ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di gedung gereja, maupun juga di tempat kami masing-masing, agar kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan berbicara langsung kepada kami. Tuhan sedang merangkul kami, memeluk kami, menyayangi kami, menguatkan kami di dalam ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Tema kita hari ini adalah beribadah ke tetangga sebelah. Apa maksudnya beribadah ke tetangga sebelah? Nanti kita akan cari tahu jawabannya ya di dalam renungan pada hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman, saya mau ajak kita untuk sedikit Oke. Teman-teman yang di Zoom ya, waktu teman-teman dengar kata ibadah, apa yang muncul di dalam pikiranmu sewaktu mendengar kata ibadah? Ya, dengar kata ibadah, yang muncul di pikiran itu apa? Sekitar mungkin 1-2 detik hal yang muncul itu. Nah, teman-teman silakan tuliskan di kolom chat yang ikut di Zoom ya. Teman-teman yang ikut Zoom, silakan tulis di kolom chat. Dengar kata ibadah, yang langsung muncul di pikiran teman-teman apa? Oke, silakan tulis di kolom chat. Nah, tapi karena saya tidak bisa melihat dari sini, mungkin nanti ada yang ngasih tahu kali ya, teman-teman yang di sini yang pakai Zoom. Nah, buat teman-teman yang ada di ruangan nih, boleh juga ya. Dengar kata ibadah, yang langsung muncul di pikiran apa? Boleh? Memuji Tuhan. Oke. Nanti ya kita memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan ya. Apalagi? Dengar kata ibadah yang langsung muncul di pikiran. Apalagi? Menyembah Allah. Oke, menyembah Allah. Thank you. Apalagi? Hari Minggu. Dengar kata ibadah hari Minggu. Oke. Begitu ada ibadah harus hari Minggu. Silakan. Memberikan waktu untuk Tuhan. Memberikan waktu untuk Tuhan. Oke. Memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Oke, thank you. Apa lagi? Mungkin 3 lagi lah ya. Tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hari Minggu, memuji dan menyembah Tuhan. Kalau yang di ruang ini nih, ada yang menjawab? Apa saja lah, tapi yang penting jangan yang aneh-aneh ya. Maksud saya gini, kan begitu dengan kata ibadah, dalam 1-2 detik, pasti ada sesuatu yang muncul di pikiran, dan biasanya itu sesuatu yang spontan, dan teman-teman nggak akan merekayasa ya, pikiran itu, gitu. Apa nih? Ke gereja. Ke gereja, oke. Thank you. Persembahan, oke, thank you. Oke, ya sudah ya, saya tutup saja pollingnya. Oke, mungkin next time kita bisa akalin lagi gimana kalau nanti teman-teman yang di Zoom ya, kalau ngasih pandangan atau ngasih jawaban. Nah, it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Jadi itulah hal-hal yang mungkin biasa kita ketahui tentang ibadah. Dengan kata ibadah, biasanya hal yang muncul di pikiran kita pertama-tama adalah hal tadi. Nah, menarik teman-teman sekalian, saya akan membagikan beberapa bagian ayat firman Tuhan. Nanti kita akan coba mulai simpulkan.
Apa itu ibadah? Nah, yang pertama, dari Yesaya 1 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menengadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda. Nah, jadi saudara, di dalam bagian ini, Tuhan langsung berespon terhadap aktivitas ibadah orang-orang Israel waktu itu. Perayaan mereka itu ramai, dan dikatakan pertemuan-pertemuan yang tetap, artinya mereka rajin, disiplin, rutin, selalu hadir dalam ibadah. Ini nggak langsung salah, teman-teman ya. Jadi datang ibadah minggu, baik itu ke gedung gereja ataupun lewat Zoom seperti yang sekarang teman-teman ikuti, tidak salah, itu baik. Tetap pertemuan yang tetap, rutin, disiplin, itu baik. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa ya dikatakan aku benci melihatnya? Kenapa Allah benci? Waktu mereka berdoa, Allah bilang, saya nggak mau ngeliatin mereka. Kenapa? Nah, jawabannya adalah di ayat yang ke-15, kalimat terakhir, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, penuh dengan darah di sini bisa jadi mereka orang-orang yang melakukan kekerasan, menindas orang lain, dan tetapi memang dalam sejarah, catatan sejarah kekristenan, kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan nanti pada akhir hidup Nabi Yesaya ini, dia ditangkap dan kemudian digergaji oleh orang-orang Israel waktu itu. Bayangkan teman-teman, seorang nabi nyampaikan firman Allah, bukannya orang-orang yang dengar nurut, tapi malah ditangkap dan kemudian digergaji. Ini digergaji, beneran digergaji ya, bukan gergaji rame-rame, gergaji pohon kayu, bukan. Si nabi itu yang dibunuh dengan cara digergaji. Nah, teman-teman bayangkan, kalau sekedar langsung dipenggal, langsung selesai. Atau langsung digantung, ya begitu tali gantungan itu langsung mengikat, matilah orang itu seketika. Tapi kalau digergaji, artinya apa? Matinya pelan-pelan. Bayangkan begitu menyakitkan. Dan yang kedua, orang yang menggergaji, seperti apa perasaannya ketika dia menggergaji si nabi ini? Apa iya nggak ada kasihan sama sekali kepada si nabi? Tapi sejarah mencatat dia dibunuh dengan digergaji. Nah, jadi saudara, ada masalah di sini. Orang-orang ini memang rajin beribadah dengan berbagai tata acaranya, disiplin hadir di dalam waktu-waktu yang ditentukan. Tetapi tangan mereka penuh dengan darah. Artinya kehidupan mereka dengan sesamanya itu begitu jahat. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda. Nah, jadi teman-teman, artinya ibadah yang sejati itu, di satu sisi ada aktivitas yang kita tujukan secara langsung kepada Allah, baik itu melalui lagu pujian, pertemuan ibadah raya, tetapi juga dengan sesama manusia. Ada pertobatan di situ. Dulu kamu mungkin sering menyakiti orang lain, dan sekarang dibilang berhenti berbuat jahat. Artinya mau bertobat, dan kemudian belajar berbuat baik. Jadi bukan hanya ibarat begini. Bukan hanya ini. Misalnya, ini sebelum pandemi ya. Kalau dulu sekolah atau kuliah, ujiannya suka nyontek. Nah, ketika dikatakan berhenti berbuat jahat, oke, stop nyontek. Tapi kemudian dikatakan belajarlah berbuat baik. Ini bukan maksudnya, ya udah sekarang beri contekan, nah, bukan. Ya. Tapi maksudnya
stop nyontek, dan kemudian bantulah temanmu yang memang kesulitan belajar, tapi bukan pas lagi ujian. Gitu loh. Artinya kita diajak untuk memperhatikan sesama. Kendalikan orang kejam, artinya yang orang-orang yang jahat ini, yang kejamnya harus dibatasi ruang geraknya. Bela hak anak yatim, karena ya kalau udah di sini artinya nggak punya orang tua, waktu itu di zaman mereka nggak bisa menghidupi keluarga. Janda waktu itu memang tidak bisa bekerja lagi, sulit untuk seorang janda mencari pekerjaan ketika ditinggal mati oleh suaminya. Artinya memang mereka benar-benar bergantung kepada orang lain. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Wujudkanlah ibadahmu kepada Tuhan dengan mengasihi mereka. Nah, lanjut ke bagian yang berikut. Matius 5 ayat 21 sampai yang ke-24. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini kita tahu ya, jangan membunuh. Nah, tetapi kata-kata siapa yang membunuh harus dihukum itu ditambahkan ya oleh pengajar-pengajar Taurat waktu itu. Nah, tetapi Tuhan Yesus mau memperbaiki, memperjelas, memperutuh. Di ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wah, ngeri ya teman-teman ya. Ngatain temannya, wih jahil loh, mau masuk neraka loh. Atau di luar sana, kafir, wah ini harus diadili nih. Kenyataannya mereka yang mengadili ya, kawan nih. Tetapi saudara, artinya di balik ungkapan-ungkapan mereka tadi, ada yang marah, menghakimi bilang kafir, ngatain orang lain jahil. Nah, kenapa ini disamakan dengan membunuh? Kan Yesus mengatakan ya, jangan membunuh. Nah, kemudian Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ngatain orang lain kafir harus dihukum. Sebenarnya juga maksudnya diadili dan dihukum. Ngatain temannya jahil itu harus masukin neraka. Nah, kenapa membunuh, marah terhadap orang lain, ngatain orang lain kafir, bilang orang lain jahil itu sama? Kenapa? Kenapa disamakan? Kenapa Tuhan Yesus menyamakan itu? Karena akarnya sama. Dasarnya sama. Itu apa? Kebencian. Ketika kamu benci sama seseorang, kamu pasti punya imajinasi, punya angan-angan itu biar dia mati deh. Semoga dia cepat mati deh. Atau bahkan, kalau dia nggak mati juga gua aja yang mati deh. Ada yang begitu, kan? Jadi teman-teman, dalam hal ini Tuhan Yesus mau mengatakan, bukan hanya bicara tentang saya nggak tusuk-tusuk orang, bukan hanya bicara tentang saya nggak tembak orang, saya lampiaskan itu dengan main game online, main point blank. Itu, saya bayangin itu si teman sekolah saya tuh yang jahat, aku tembak, ya headshot, ya langsung kena kepala. Bukan. Tetapi hati yang benci. Sehingga entah kamu akan membunuh orang itu secara fisik atau pembunuhan karakter, akarnya sama, kebencian. Termasuk yang ngata-ngatain kafir itu sebenarnya di dalam hatinya ada kebencian. Nah, jadi kita mesti lebih hati-hati teman-teman. Bahwa ini bukan sekedar saya tidak melakukan sesuatu yang secara kelihatan itu salah. Tetapi hatinya, kalau sudah salah, maka meskipun kamu tidak menyakiti orang lain, tetapi di dalam hatimu kamu ingin dia tersakiti, kamu berdosa. Nah, tetapi kemudian di ayat 23 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, jadi saudara, ini satu hal yang menarik sekali. Bahwa kadang-kadang kan kita berpikir, yang penting kan saya udah beribadah kepada Tuhan. Nah, ternyata di sini Tuhan Yesus bilang, kalau kamu datang ibadah sama Tuhan, kalau kamu mau memberikan persembahan kepada Tuhan, ini konteksnya memberikan persembahannya. Terus kemudian kamu ingat, oh iya, gue habis nyakitin si ini nih.
atau teman gue yang ini lagi kepahitan sama gue misalnya, atau ya sakit hati sama gue. Nah, ayat ini bilang, damai dulu sama dia, minta maaf dulu sama dia. Nggak usah khawatir tentang persembahanmu. Tuhan sebenarnya nggak butuh persembahan kita. Ibaratnya kita jadi orang kaya, kita pengen persembahan, kita karungi uang kita lempar ke langit, Tuhan ini ambil di saya, wih, ujungnya nanti ya karungi balik lagi, gitu ya, kita jadi babak belur. Bukan. Waktu kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, itu adalah simbol bahwa kita hendak menyerahkan diri kita kepada Dia, kita tidak khawatir dengan penghidupan kita bersedia untuk menyisihkan sebagian uang untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Nah, tetapi dalam hal ini, Tuhan Yesus memberikan penekanan. Ibadah itu adalah apa yang kamu lakukan kepada Allah dan juga kepada sesama. Ketika ada orang yang mungkin tersakiti oleh tingkah ujarmu, atau mungkin status-statusmu, atau komen-komenmu, dan kamu ngerasa minta maaf sama dia. Dan kadang-kadang kan kita suka itu ya, bercanda tapi serius. Kayaknya bercanda, ngecengin, padahal dalam hati dia sakit hati. Ada pesan-pesan terselubung supaya kita bisa serang dia. Tapi begitu dia marah, bercanda doang ya, sorry lo. Terus damai dulu lah, biar nggak ada sakit hati, salaman. Padahal dalam hati rasain lo. Nyesek kan? Nah teman-teman, hati-hati ya. Memang kita di dalam pergaulan kan itu ya, bertumbuh lewat celaan ya. Kita saling celah, terus akhirnya bertumbuh jadi kuat gitu. Tapi ada juga yang sakit hati, kecewa, kepahitan, dan kemudian pergi. Meninggalkan kita. Jadi kita mesti hati-hati teman-teman. Jadi hati-hati kalau bercanda juga teman-teman ya. Kemudian ada mungkin serangan-serangan fajar ya yang menyakiti hati, hati-hati juga. Maksud saya gini teman-teman. Kalau kita sudah kenal dekat dengan dia, dia akrab dengan kita saling ceng-cengan, itu mungkin masih bisa ya, karena teman. Tapi baru kenal langsung ngecengin, wah ini bahaya nih. Ini cari ribut nih. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Maybe next time kita bahas tentang itu ya. Termasuk adanya mungkin toxic people ya, atau ada kata-kata yang toxic. Next time. Nah, tapi teman-teman dalam hal ini Tuhan bilang, percuma kamu ngasih persembahan kepadaku, tapi ada hati orang di sekitarmu yang disakiti olehmu. Berdamai dulu dengan mereka, baru kemudian datang kepadaku. Nah, kemudian Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, teman-teman, saya tanya dulu nih, selasih itu kayak apa sih? Ada yang tahu nggak? Adas manis, jintan, tahu nggak? Kayak apa itu? Kecil? Sekecil apa? Kayak biji-bijian ya? Lebih kecil lagi. Nah, sekarang bayangkan 1/10 dari itu selasih. Sekecil apa itu? Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, kamu tuh ya, selasih aja 1/10-nya, kamu mungkin masih ngitung-ngitung. Dan akhirnya berhasil memberikan 1/10 dari selasih yang sekecil itu. Kamu perhatikan sekali. Tapi keadilan, belas kasihan, kesetiaan, menolong orang yang kesusahan itu kamu abaikan. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang dalam hal ini, oke, nggak apa-apa kalau kamu memang misalnya kamu punya selasih 1 biji, nah 1/10-nya nggak tahu dipotong pakai apa itu. Mungkin pakai gergaji ini ya, nano ya, yang langsung benar-benar langsung pas 1/10, tapi ini mungkin terlalu menghayal. Nah, teman-teman, Tuhan bilang, oke, kalau memang kamu rajin, taat, disiplin, dan
proper ya dalam memberikan persembahan, it's okay. Yang satu dilakukan, tetapi dalam kaitan dengan sesama kita jangan diabaikan. Kasihi orang lain juga, ya. Nah, itu. Kemudian bagian yang berikut adalah di dalam Matius 15 ayat 3 sampai 6. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutiki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya dan atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Nah, jadi teman-teman, rupanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus dan sebelum-sebelumnya, mereka membuat aturan-aturan atau adat istiadat tambahan sebagai penjelasan dari Taurat. Mereka membuatnya dan kemudian mensosialisasikannya, dan kemudian tadi ya, ambil contoh seperti ini. Kalau misalnya ada uang yang mau dikhususkan untuk menolong atau mendukung orang tua. Nah, tetapi itu diberikan sebagai persembahan kepada Allah di dalam rumah ibadat. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat bilang, ya udah nggak apa-apa, kasih persembahan kepada Tuhan, dan ketika nanti nggak ada uang buat orang tuamu, ya udah bilang aja itu uangnya udah dipakai buat persembahan. Nah, Tuhan Yesus bilang, kamu salah, kamu ngawur, kamu tidak menaati firman Allah, malah kamu bikin aturan sendiri. Jadi teman-teman, dalam hal ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk punya keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Nah, memang mungkin jadi pertanyaan, bagaimana kalau orang tuanya nyebelin? Nah, mungkin ini bisa menjadi diskusi yang panjang juga di lain kesempatan. Tapi prinsipnya gini, teman-teman. Sejelek-jeleknya orang tuamu, jelek ini kan variatif juga dan subjektif juga ya. Bisa jadi jelek menurut saya, belum tentu jelek menurut kamu, ataupun bagus menurut saya, belum tentu bagus menurut kamu. Tapi maksudnya gini, seperti apapun orang tuamu itu, tetap mereka adalah orang yang Tuhan pakai untuk merawat kamu. Mereka adalah wakil Allah buat kehidupan kamu. Makanya hormati orang tuamu, hormati ayahmu dan ibumu. Nah, meskipun memang di dalam kitab Efesus dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kita bedakan antara menghormati dan menaati. Kita taat kepada orang tua kita selama memang mereka taat kepada firman Tuhan. Nah, kalau mereka nggak taat pada firman Tuhan, atau pemikiran mereka, perintah mereka, nasihat mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan taati, tapi tetap hormatin. Bisa bedain? Taat dan hormat. Masih bisa kita tidak taat, tapi kita harus tetap hormat. Kita tahu, oh iya papa salah, ya kita bilangnya begini. Nah, tapi bukan berarti, oh papa gimana sih kok keplak palanya lagi, kan itu kurang ajar namanya. Ya, jadi teman-teman bisa bedain ya. Hormat dan taat. Kita masih tetap memberikan respect kepada dia, meskipun kita nggak setuju dengan pemikiran atau pandangannya. Tapi jangan langsung bilang dikit-dikit nggak setuju, disuruh belajar nggak malah. Itu tidak sesuai dengan firman Allah, nggak ada perintah harus belajar, nggak ada. Kita pakai itu ya. Nah, teman-teman jangan kemudian dikit-dikit merasa lebih tahu dari orang tua juga. Nah, tetapi dalam hal ini, salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah adalah dengan menghormati dan merawat orang tua. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari beberapa bagian ayat ini, ibadah itu punya makna yang begitu luas. Baik itu ibadah bersama di tempat ibadah seperti sekarang, di mana kita memuji Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi ibadah juga bicara tentang keseharian kita.
perilaku kita di dalam keseharian tiap-tiap hari, baik itu ketika kita di sekolah, kuliah, pekerjaan, pergaulan, menggunakan handphone, menggunakan waktu, dan seterusnya. Dan juga kalau dalam hari ini, bicara tentang kita, ibadah kita kepada Allah di dalam kita wujudkan dengan mengasihi, memperhatikan sesama kita. Nah, inilah maksudnya beribadah kepada tetangga sebelah. Maksudnya kita beribadah kepada Allah dengan mengasihi orang-orang di sebelah kita, sesama kita. Baik itu keluarga kita, orang tua kita, ataupun orang-orang di tempat kita hadir, baik itu di sekolah, kuliah, ataupun pekerjaan. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau 1 bulan ini teman-teman mengikuti ibadah Gema, setiap topik di bulan ini itu berkaitan dengan ibadah. Dan itu dirangkum dalam ini, 10 perintah Allah yang bicara tentang ada hukum yang berkaitan dengan saya dengan Tuhan. Misalnya, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dan seterusnya. Nah, tetapi juga ada bicara tentang saya dengan sesamaku, baik itu dengan orang tua, membunuh, ya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Nah, jadi ibadah kita itu kalau mau dirangkum, ya tergabung dalam hukum kasih. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kiranya mendengar kata ibadah, yang muncul di dalam pikiran kita itu ya memang spontan bisa 1-2 hal, tetapi biar melalui materi hari ini kita dapat hal yang lebih utuh. Ibadah itu bicara tentang saya dengan Tuhan dan saya dengan sesama saya. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan pun, itu untuk dipakai sebagai pekerjaan Tuhan menolong sesama. Jadi bukan sekedar supaya gereja itu menjadi besar dan kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi melaluinya gereja akan menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini, ingat salib, ingat ibadah kita yang utuh, yang vertikal kepada Allah dan yang horizontal kepada sesama. Dan itulah yang Kristus kerjakan ketika Dia tersalib di Golgota. Dia bukan hanya mendamaikan kita dengan Allah supaya kita diselamatkan dan masuk surga, tetapi supaya kita bisa berdamai dan mengasihi dan mengampuni sesama kita. Nah, jadi teman-teman, sebagai aplikasi dari renungan kita pada hari ini, saya ajak kita untuk gebuk. Ya. Tahu nih gambar apa nih? Ini mungkin buat teman-teman nggak tahu ya, karena untuk orang-orang zaman saya kali ya yang tahu. Ini pemukul kasur. Kasurnya bukan kasur spring bed ya, kayaknya itu nggak perlu ya. Kasur yang masih kasur kapuk tuh. Ya, jadi untuk bersihin, untuk yang misalnya mungkin mengusir bersihin dari debu dan juga mungkin tungau, itu biasanya orang-orang zaman dulu itu tempat tidurnya kan dari kasur kapuk, akan ditaruh dijemur gitu di siang hari. Nah, terus kemudian digebuk nih pakai pemukul ini. Jadi ini bukan raket ya, bukan. Ini bukan bakwan juga atau bukan kerupuk yang putih itu ya, ada tangkai bukan. Ini pemukul buat gebuk kasur. Nah, tapi maksud saya bukan itu. Ini bertentangan dengan khotbah saya ya. Aplikasinya saling gebuk pakai rotan ini bukan. Tapi gebuk ini maksud saya singkatan ya. Gerakan 1000 yuk. Gitu. Maksudnya teman-teman ini, 1000 kan ini pengalaman saya di jalanan ya, ketika di perjalanan naik kendaraan umum, biasanya itu suka ada yang minta-minta uang dan bilang gini, 1000 atau 2000 tidak membuat Anda miskin, saudara. Kira-kira oke lah, kasihlah 1000. Nah, cuma pesan saya adalah, bukan maksudnya untuk kemudian kita jadi ketakutan menghadapi mereka, tapi begini, kalimat itu cukup baik juga, bahwa ketika kita mengeluarkan uang 1000, itu nggak langsung kita langsung miskin, aduh, gue nggak bisa sekolah gara-gara kehilangan uang 1000. Enggak lah ya. Aduh, gue nggak bisa beli diamond di game ini gara-gara 1000. Enggak.
Nah, tapi maksud saya gini, mari kita setiap hari menyisihkan 1.000 aja. Dan bayangkan kalau kita kumpulkan itu selama 1 bulan, kita bisa bawa untuk dipersembahkan ke gereja, dan nanti gereja bisa pakai untuk pelayanan diakonia, menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi dan juga kebutuhan rumah tangga. Ada di luar sana jemaat di gereja kita yang mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini. Nah, saya ajak kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu. 1.000 setiap hari, itu sederhana sekali. Ya, mau 1.000-nya itu ya uang kertas atau uang logam, kumpulkan tiap hari. Mari kita coba sekarang mulai bayangkan, selama ini kalau dikasih uang jajan dipakai buat apa? Nah, cuma memang agak sulit sekarang untuk punya uang jajan karena sekolahnya dari rumah ya. Mau jajan di mana? Masuk sekolahnya di rumah, jajannya di luar gitu. Kan aneh juga. Ya. Nah, tapi ini satu hal yang bisa teman-teman lakukan secara sederhana. Nah, 1.000-nya bisa diganti gerakan 2.000 yuk, kan singkatnya tetap gebuk juga ya. Gerakan 5.000 yuk, tetap gebuk juga. Gerakan 10.000 yuk, tetap gebuk juga. Tapi jangan gebukin papa mamamu ya. Ya. Intinya kita berbagi kasih dengan sesama dengan cara yang simple. Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu jemaat di gereja kita yang sedang membutuhkan, tapi kita salurkan melalui gereja. Intinya bagaimana berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita belajar untuk berbagi kepada sesama. Sehingga di dalam Alkitab dikatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mesti dikatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima itu berbahagia kan? Dikasih orang bahagia kan, senang kan? Nah, tapi dikatakan akan lebih berbahagia lagi ketika kamu bisa beri. Ketika kamu memberi sesuatu pada orang lain, kebahagiaannya beda. Dan saya ajak kita untuk mengizinkan teman-teman mengalami kebahagiaan itu. Nah, sebagai penutup, teman-teman, saya sempat lihat satu gambar ya di internet, saya nggak dapat, tapi sekarang gambarnya begini. Jadi ada 2 gambar. Gambar yang pertama adalah seorang ibu dengan anaknya dan ada gelandangan di pinggir jalan. Si ibu ini bilang, "Nah, kamu harus belajar yang rajin ya, supaya nggak jadi orang kayak dia," si gelandangan itu. Nah, ini kan hal yang biasa ya. Nah, saya seperti ini ya. Ada orang tua untuk memotivasi anaknya belajar, bilang, lu harus belajar yang baik ya, kalau nggak tuh jadi gelandangan kayak dia. Itu udah biasa. Nah, tetapi ada gambar yang kedua. Sama, ada orang tua, ada anak, ada gelandangan itu. Nah, tetapi kata-kata si ibu ini bilang, jadi orang tua cuma si ibu aja. Si ibunya bilang gitu, "Nah, kamu harus belajar yang baik ya, supaya nanti kamu ketika dewasa bisa nolong orang-orang seperti dia." Situasinya sama, ajakannya sama, tetapi motivasinya beda. Ada orang yang mungkin bisa berkesempatan mendapatkan hal yang lebih, baik itu pendidikan yang lebih, keuangan yang lebih. Ada orang yang berkekurangan. Nah, ada motivasi untuk orang ini bisa maju. Jangan seperti orang yang berkekurangan ini, atau untuk menolong orang yang berkekurangan ini. Nah, teman-teman, kalian mau yang mana? Mau yang di dalam gambar pertama? Atau mau yang di gambar kedua? Agar hidup kita bisa menjadi alat untuk memberkati dan menolong sesama kita. Dalam firman Tuhan hari ini menolong kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami yang mengikuti ibadah, baik di gedung gereja maupun juga di tempat masing-masing. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami, menyadarkan kami, memperutuh pemikiran kami bahwa ibadah bukan hanya apa yang kami lakukan secara keagamaan, tetapi ibadah adalah hati yang berbelas kasihan kepada sesama, hati yang mau bertobat dari kejahatan, hidup bagi diri sendiri, dan mau bertobat untuk mau hidup mengasihi orang lain. Kalau Tuhan sudah memberkati dan memelihara kami sampai sejauh ini, itu bukan tanpa alasan. Tuhan punya maksud, salah satunya adalah agar kami bisa menjadi
saluran berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Mungkin hal yang sederhana seperti aplikasi pada hari ini, menyisihkan uang 1.000 tiap hari, dan nantinya kami kumpulkan untuk kami serahkan ke gereja, sehingga bisa dikelola untuk mendukung pelayanan diakonia, untuk orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang yang mengalami kemalangan. Itu adalah salah satu hal yang kami bisa lakukan secara praktis. Memang kami sadar ya Tuhan bahwa ada orang-orang yang menjadi pengemis-pengemis palsu. Mereka berpura-pura miskin padahal mereka adalah sindikat. Mereka berpura-pura miskin meminta uang, berusaha untuk membuat orang lain iba dan belas kasihan, padahal ternyata rumah mereka besar di daerah tempat tinggal mereka. Karena itu, ketika kami bingung hendak memberikan pertolongan, sedekah kepada orang yang mungkin bisa jadi berbohong kepada kami, salah satu hal yang bisa kami lakukan adalah ketika kami memberikannya kepada gereja, dan gereja yang akan dipakai Tuhan menolong jemaat Tuhan yang sedang berkekurangan dan mengalami kesulitan. Itu dimulai dari hati yang ingin beribadah kepada Tuhan, hati yang ingin menjadi saluran berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini. Saat ini kami mau berdoa untuk beberapa hal, untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk tingkat penularan virus corona sudah semakin menurun, tetapi kami berdoa agar Tuhan yang tolong kami tetap menjaga kesehatan kami dan mematuhi protokol kesehatan. Berhubung di media massa sudah ada varian yang baru yang diasumsikan lebih berbahaya, lebih mematikan ketimbang jenis COVID yang lama. Tolong kami untuk lebih disiplin, tolong kami lebih patuh, dan juga mengasihi baik diri sendiri, keluarga kami, maupun orang-orang lain. Kami berdoa juga untuk pemerintah, berikan hikmat bijaksana di dalam mengambil keputusan-keputusan, termasuk juga ketika melakukan pemberlakuan PPKM, jelang Natal dan Tahun Baru, biarlah masyarakat bisa meresponinya dengan baik, berhati-hati, dan juga menghargai keputusan itu, agar bisa mencegah penularan virus corona yang biasanya semakin tinggi dan sangat cepat ketika di masa-masa liburan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang menjalani studi, baik yang sekolah maupun yang kuliah. Bulan Desember kami akan memasuki ujian akhir semester. Tuhan, Engkau yang mampukan kami mempersiapkan diri, tolong kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan juga sukacita. Karena kami sedang mempersiapkan diri untuk membangun masa depan kami. Tolong kami untuk belajar, dan kiranya ketika nanti ujian, biarlah yang hasilnya menjadi hasil yang baik. Dan kalaupun kami gagal, kiranya kami tidak larut di dalamnya, karena kami tetap menyadari Tuhan mencintai kami. Bagian kami adalah tetap berjuang, belajar dengan sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab dengan studi kami. Menyerahkan juga untuk setiap kami yang bekerja, Tuhan yang terus berikan kami kekuatan, sukacita, semangat, dan kalau ada di antara kami yang bekerja harus ke kantor, bertemu dengan orang banyak, kiranya anugerah Tuhan juga melingkupi kami, sehingga dengan tubuh yang tetap sehat, kami bisa tetap bekerja dengan profesional. Berdoa juga untuk gereja kami, biarlah Tuhan yang terus topang gereja kami ini, agar bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pewarta kabar baik, menyatakan firman Tuhan, menguatkan jemaat di tengah-tengah berbagai kesulitan dan pergumulan yang dihadapi. Dan juga untuk komisi Gema, Tuhan juga yang topang dan pakai, sehingga komisi ini bisa semakin maksimal melayani kami, para remaja dan pemuda. Dan kalau di masa-masa sekarang, kami sedang membutuhkan sumber daya, penata layan, orang-orang yang akan terlibat, baik itu pengurus, panitia, mentor, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang kiranya mengirimkan orang-orang untuk bersedia melayani di tempat ini. Engkau yang anugerahkan kerinduan dan beban di hati setiap kami, sehingga kami bersedia untuk melayani Tuhan di dalam kapasitas dan karunia kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Biarlah doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada WL.
Tes. Oke, teman-teman. Oke, pertama thank you Pak B untuk firman Tuhannya. Mohon saya. Ya, oke, teman-teman, untuk ibadah hari ini sudah selesai. Dan mungkin ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sorry ya, gue lepas masker karena gue nggak terlalu nyaman. Tapi gue tetap jaga protokol kok. Ya, yang pertama persembahan. Persembahan itu seperti biasa, teman-teman bisa lihat di screen teman-teman masing-masing. Bisa lewat transfer BCA atau beberapa e-money lainnya. Oke, untuk minggu depan itu ibadah gabungan karena minggu pertama ada perjamuan. Itu mungkin teman-teman yang belum dibaptis ya, belum dibaptis kalau mau datang aja, tapi di KU jatuhnya di KU 1 itu 7:30. Lalu kalau teman-teman yang udah dibaptis dan ingin ikut perjamuan bisa di KU 1 juga. Oke, dan ini ada beberapa medsos juga dari Gema. Gema itu punya medsos, ada Line, ada Instagram, atau ada YouTube. Mungkin teman-teman yang nggak mau ketinggalan info-info bisa reach us lewat 3 sosmed itu, teman-teman. Dan sekali lagi gue tetap mau mengajak teman-teman juga untuk datang sini, kita beribadah bareng yuk. Karena mungkin teman-teman yang benar-benar udah lama nggak datang, ya datanglah, boleh lah. Dan juga gue mau ngajak teman-teman nih yang mungkin tergerak hatinya ingin mau main musik atau mau jadi liturgi, jadi WL, jadi singer, itu bisa lah teman-teman daftar aja atau ngomong chat ke pengurus. Kalau misalnya masih malu-malu datang langsung, bisa ngomong ke teman-teman terdekat dulu, mungkin meminta mentor atau dari teman-teman yang teman-teman rasa enak aja sih ngomongnya, langsung ke Pak B juga boleh. Mungkin kalau dari lain bisa nggak pengurus? Bisa. Jadi dari lain nih, gue mau chat misi kakak pengurus atau cici kakak, aku mau pelayanan, bisa ya di lain ya? Ya bisa juga tuh ada pengurusnya. Boleh itu teman-teman kalau yang mau. Ya kita terbuka kalau kita open. Mungkin untuk teman-teman yang nggak bisa, kita juga sementara mungkin belum ada kelas atau kita belum ada pengajar profesional, tapi mungkin kita bisa ajarin lewat beberapa teman-teman yang bisa kali ya. Oke, sekian untuk pengumumannya. Ya, untuk ibadah hari ini sudah selesai. Mungkin boleh saya undang kembali Pak B untuk doa penutup. Setelah itu kita akan selesai. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah siang ini yang kami bisa ikuti. Terima kasih Engkau menolong kami untuk mengkhususkan waktu beribadah pada jam 10-an hingga hari ini, hingga saat ini. Biarlah firman-Mu yang telah ditaburkan, Engkau tumbuhkan, kembangkan, dan biar itu berbuah di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, teman-teman. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. See you.